Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Rizal Ramli ya, terkait ya kinerja pemerintahan saat ini. Dia membandingkan dengan Orde Baru. Orde Baru memang jahat, rezim Jokowi justru lebih parah ya. Ini sesuai dilansir oleh holopis.com, dan memang masih banyak sekali ya jelang masa berakhirnya pemerintahan ini, tetapi tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik ya. IPK, indeks persepsi korupsi kita jeblok gitu ya. Kemudian Freedom House mengeluarkan ya angka kebebasan kita dengan angka 59 dari range 0 sampai ke 100. Artinya kita tidak ada perbaikan ya dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Holopis.com, Depok, ekonom Indonesia yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai bahwa kekejaman rezim saat ini dinilai melebihi Orde Baru ya, dimana kata dia kebebasan berpendapat sebagaimana amanah reformasi tertahan oleh regulasi baru yang berujung pada sanksi hukum. Belum lagi kata dia keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK justru dipreteli dan Undang-Undang KUHP ya menjadi ancaman yang sangat serius bagi pengkritik penguasa. Di KUHP yang baru, kalau ada mahasiswa atau rakyat kritik menteri, gubernur, bupati, anggota DPR bisa dipenjarain ya. Ini jauh lebih sadis dari zaman Soeharto. Zaman Soeharto hanya kritik presiden bisa dipenjarakan, kata Rizal Ramli dalam acara peringatan 25 tahun reformasi di Universitas Indonesia UI Depok, Jawa Barat, Rabu, seperti dikutip holopis.com. Rizal Ramli juga menyebut bahwa demokrasi saat ini telah mengalami kemunduran, di mana praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN di era rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin tak terkendali. Ironisnya, anak presiden secara vulgar berbisnis dari modal yang diduga diperoleh melalui pengusaha hitam ya. Hal itu juga ditengarai sebagai tindak pidana pencucian uang TPPU. Namun yang paling mengkhawatirkan lagi adalah gurita bisnis anak-anak keluarga Jokowi, di mana baru 6 tahun berkuasa, anak-anaknya sudah memiliki 60 perusahaan. Sementara Tommy Soeharto bisnis itu ketika Soeharto sudah berkuasa 15 tahun. Tutur Menko Ekuin Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut. Masih dalam diskusi tersebut, Rizal pun mengajak kepada para mahasiswa khususnya di UI agar tidak ikut terjebak dalam tensi Pilpres 2024. Ketimbang terlibat di dalam politik praktis elektoral itu, ia menyarankan agar mahasiswa fokus pada perbaikan sistem demokrasi dan keadilan di Indonesia. Kawan-kawan mahasiswa jangan mau tergiring di drakor Copras-Capres. Fokus perbaiki sistem untuk mewujudkan demokrasi dan keadilan. Demikian pesan Rizal Ramli ya. Ya itu ya sobat sekalian ya, pemerintahan Presiden Jokowi yang terkesan jauh lebih parah ya yang disampaikan oleh Rizal Ramli dari ya Orde Baru ya. Yang kita ketahui sudah banyak contohnya, sudah banyak korbannya, misalnya untuk kebebasan berpendapat ya, yang sudah harus dijamin, yang seharusnya dijamin dalam Undang-Undang Pasal 28 ya, Undang-Undang 1945, bahwasanya negara menjamin kebebasan bernegara ya, masyarakat untuk berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dalam tulisan dan tulisan ya, tetapi semuanya ya dihilangkan kebebasan itu ya. Ada pasal yang sering dipakai, yaitu pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, tentang peraturan hukum pidana bagi siapa saja yang menyampaikan ya kritik dipidana, dicokok dengan pasal ujaran kebohongan yang menerbitkan keonaran gitu ya. Ini aneh gitu ya. Jadi ketika berbeda pendapat kritis dipidanakan ya. Segala hal dilakukan ya untuk seharusnya motifnya untuk memperbaiki atau mengkritik kebijakan yang salah dipidanakan dengan memakai undang-undang ini gitu ya, undang-undang yang tidak pernah dipakai juga di pemerintah sebelumnya ya. Pemerintahan SBY tidak pernah gitu ya, bahkan sampai Presiden Soekarno pun tidak pernah memakai undang-undang pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya. Pun juga undang-undang ITE juga dipakai sebagai alat gebuk bagi ya mereka yang tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan. Jadi satu hal ya, satu periode
presiden memimpin ya diharapkan ada perbaikan, justru periode kedua kondisinya malah lebih buruk lagi. IPK kita turun gitu ya. Kemudian Freedom House juga menyampaikan angka kebebasan kita 59. Nah, di bawah 59 atau 50 kita sudah menjadi negara otoriter ya. Jadi satu hal yang kita harapkan tentu saja ya, desakan pemerintah untuk menjalankan fungsinya yang dahulu dijanjikan ya. Banyak sekali janji-janji yang diumbar ya, seakan ya hal yang biasa untuk tidak ditepati janjinya ya. Ya, kita doakan ya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.